A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tentang sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini memiliki banyak keberkahan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi video kali ini akan membahas tentang buku-buku apa saja yang kita gunain atau yang saya rekomendasikan untuk kalian baca dan bisa kalian baca pada perencanaan analisis struktur beton bertulang. Jadi di sini ada beberapa. Yang pertama, untuk tahap pemula, kalian bisa baca buku karangan Pak Iswan Imran dan Ardiansyah, judulnya Perencanaan Dasar Struktur Beton Bertulang. Jadi teman-teman, bahwasanya di sini saya tidak ada hubungan dengan beliau atau ada promosi, jadi nggak ada, nih rekomendasi aja karena ada beberapa teman-teman yang nanya, bang buku apa saja yang abang gunain untuk analisis struktur beton bertulang. Selanjutnya yang kedua, bisa gunain buku ini, buku Perencanaan Lanjut Struktur Beton Bertulang, masih karangan yang sama, masih karangan Pak Iswan Imran dan Fajar Hendrik. Jadi buku ini membahas tentang analisis struktur beton bertulang tahan gempa sesuai dengan SNI 2847 tahun 2013, dan juga dijelasin tentang perencanaan beban gempa yang bekerja pada pusat massa lantai atau tingkat. Ini bagus banget nih bukunya nih. Saya suka buku ini. Kemudian yang ketiga itu buku dengan judul Desain Kapasitas Struktur Ductile Tahan Gempa Kuat sesuai SNI 1726 tahun 2012 dan SNI 2847 tahun 2013. Nah, ini buku yang bagus nih teman-teman. Ini karangannya Pak Rahmat Purwono dan Ujo Aji. Tuh, ini buku ini untuk teman-teman yang baru belajar tentang analisis struktur tahan gempa, ini cukup recommended. Kenapa? Di sini membahas tentang intisari kenapa kita gunain item ini, peraturan ini, dan penjelasannya bagaimana. Itu bagus banget buku ini. Jadi pemahamannya mantap. Kemudian buku selanjutnya adalah buku keempat tentang buku dengan judul Studi Komparasi Desain Bangunan Tahan Gempa dengan menggunakan SNI 03-1726 tahun 2012 dan SNI 03-1726-201X. Nah, ini karangan oleh Pak Bambang Budiono dan Luki Supriyana. Jadi buku ini adalah buku kalau nggak salah yang diluncurkan sebelum SNI 1726 tahun 2012 keluar. Jadi ini kayak kita bilang tahun 2020 ini adalah buku yang membahas tentang SNI tahun 2022, itu dia. Tahun 2020. Jadi SNI kita kan tahun 2020 ini masih menggunakan SNI 1726 tahun 2012. Nah, selanjutnya mungkin ada buku kedepannya tentang penggunaan SNI tahun 2020. Jadi ini juga rekomendasi karena di sini detail penjelasannya dan step by step dijelasin. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui tentang detail cara penggunaan, cara menghitung gaya gempa atau cara kontrol data struktur secara global, itu bisa menggunakan buku ini nih. Ini bagus nih. Kemudian teman-teman yang ingin mendesain menggunakan program, itu bisa menggunakan buku salah satunya ini. Buku Desain Rekayasa Gempa Berbasis Kinerja karangan Pak Tavio dan Usman Mijaya. Kalau nggak salah ini ada seri 2, ini adalah seri 1. Jadi buku ini menjelaskan tentang skema analisis menggunakan program etap. Jadi antara analisis manual dengan etapnya dikorelasikan, dihubungkan. Jadi ditulis dalam buku seperti ini. Sebenarnya ada lagi buku yang menggunakan program, bukan cuman buku ini aja, ada juga karangan beliau juga beberapa, bisa dilihat di bagian belakangnya. Ini bisa dilihat.
Tuh, cuma ini buku terbaru beliau, dan ada juga lagi buku terbarunya tentang buku desain desain elemen struktur beton bertulang sesuai dengan ACI 14. Sebenarnya saya ada, cuman ketinggalan di kos, jadi nggak dibawa ke rumah. Kemudian ada juga buku karangan Pak Anugrah, kemudian Pak Iman Saryatno, dan buku yang lain-lain tentang menggunakan program, cuman nggak ada di sini. Selanjutnya buku ke-6, yaitu buku contoh bangunan tahan gempa dengan desain sistem rangka pemikul momen khusus dan sistem dinding struktur khusus di Jakarta, yang ditulis oleh Bambang Budiono dan kawan-kawan. Ini dia. Jadi buku ini sangat recommended banget dikarenakan inilah contoh daripada struktur bangunan tinggi, controlling, mulai dari data perencanaan sampai data desain. Dan ada pada bagian terakhir ada tentang membahas evaluasi. Jadi teman-teman ini lumayan sangat lengkap, karena mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap desain, kemudian controlling, kemudian desain elemen, selanjutnya sampai evaluasi ada di buku ini. Nah, bagi teman-teman yang studi kasusnya berkaitan dengan tersebut atau ada pekerjaan yang berkaitan dengan ini, bisa baca buku ini. Itu dia. Selanjutnya ada buku untuk untuk kita yang ingin belajar, itu dengan judul Konsep dan Desain Sistem Rangka Momen Khusus SRMK Beton Bertulang Tahan Gempa berdasarkan SNI 2847 tahun 2013 dan SNI 1726 tahun 2012. Ini karangan Pak Yuda Lesmana. Ini bukunya bagus, dijelasin tentang konsep dasar dan bagaimana step by step penjelasannya. Jadi untuk teman-teman yang masih belum punya, silahkan cek aja di Google tuh, karena saya bukanlah orang yang reseller, jadi bisa cek langsung di beberapa tempat penjualan secara online. Untuk teman-teman yang mau tahu dari mana mulai belajarnya, mungkin untuk kalian yang masih dasar kali bisa baca buku tentang ini, dia struktur bertulang lanjut, dan yang ini bisa baca ini dulu, karena untuk tahap dasar kalian harus tahu dulu bagaimana sih spesifikasi konstruksi, sistem rangka pemikul khusus, perencanaan beban gempa, dan lain-lainnya. Jadi jangan sampai nanti nggak beraturan gitu. Selanjutnya kalian yang ingin paham tentang analisis kontrol atau filosofi desain, kalian bisa mengacu kepada buku ini. Saya rekomendasikan 2. Jadi karangan Pak Rahmat Wurono dan Pak Bambang Budiono. Jadi ini saling terkait gitu. Baca yang ini baru masuk kontrol ke ini gitu. Selanjutnya bisa masuk ke untuk menggunakan program, bisa menggunakan buku Pak Tavio dan buku Pak Bambang Budiono. Itu dia. Itu aja. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang hal terkait atau ada sanggahan, silakan tulis di kolom komentar. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.